ini adalah diagram spektrum warna. Tapi yang lebih simpel yaitu warna yang semakin ke kiri ini akan semakin terang, yang semakin ke kanan akan semakin gelap. Jadi kita akan layout jenis-jenis cermin dari yang paling terang sampai yang paling gelap. Kalau kita berbicara soal cermin grey, jangan terlalu khawatir dengan istilah yang macam-macam, yang panjang, yang membingungkan. Tapi saya harap kalian bisa cek ke diagram ini untuk menentukan seberapa grey yang kalian mau dan seberapa gelap yang kalian mau. Halo internet, apa kabar semua? Selamat datang kembali di channel Himalaya Badi, channel yang selalu membahas hal-hal unik dan menarik terkait dengan industri kaca dan relevansinya terhadap interior dan arsitektur. Bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson. Pada video atau episode kali ini, kita akan membahas mengenai kaca cermin grey. Alasan kita memilih topik ini, itu salah satunya adalah karena terminologi asing yang terlempar di internet dan juga terminologi yang membingungkan. Nah, sebagai contoh, banyak sekali informasi yang beredar mengenai jenis kaca cermin ini, seperti namanya berubah-ubah. Contohnya kayak cermin smoke mirror, cermin grey, cermin euro grey, cermin dark grey. Jadi ini kok malah membingungkan ya. Jadi di episode kali ini kita berharap untuk membuat lebih simpel dengan cara menjabarkan dan akan kita suggest metode lebih simpel lagi untuk membahas cermin yang berwarna keabu-abuan ini. Nah, mungkin kita akan breakdown dulu terminologinya lebih sederhana. Mungkin kita akan kutip dari bahasa Inggrisnya, cermin grey itu adalah grey mirror. Nah, jadi mungkin secara istilah sederhananya ya, cermin grey adalah cermin yang memiliki warna keabu-abuan. Nah, jadi sebenarnya cermin yang memiliki warna keabu-abuan itu sebenarnya cukup banyak ya, dan kita akan tuangkan di dalam video ini. Nah, maka dari itu kita akan memberikan alternatif tone warna abu-abu atau tone warna grey dari teknologi cermin. Nanti kita juga akan tampilkan beberapa footage dan diagram seperti biasa supaya membantu kalian untuk memutuskan atau untuk dalam saat kreasi mendesain interior ataupun arsitektur. Saya akan tampilkan satu diagram. Ini adalah diagram spektrum warna. Tapi yang lebih simpel yaitu warna yang semakin ke kiri ini akan semakin terang, yang semakin ke kanan akan semakin gelap. Jadi kita akan layout jenis-jenis cermin dari yang paling terang sampai yang paling gelap. Dari situ baru kita bagi. Sebenarnya kita akan bagi jadi 3 part. Yang paling kiri yang mendekati ke sangat terang ini hanya bisa didapatkan dengan cermin yang teknologi silver ya. Terus yang paling kanan kalau kalian butuh efek cermin yang gelap banget, ini udah bukan lagi masuk ke ranah cermin, yaitu masuk ke ranah back painted glass. Dan di tengah-tengah ini adalah cermin yang berwarna abu-abu, atau yang kita sebut dengan cermin grey. Nah, dengan demikian kita bisa jelaskan lebih pelan-pelan dan juga menjelaskan, kita kulik lebih detail lagi nih. Nah, mungkin saya disclaimer dulu nih. Ini sengaja saya masukin back painted, meskipun back painted glass ini kan bukan teknologi cermin, cuman ini akan menghasilkan efek yang serupa, terutama untuk kalian yang kepengen cermin dengan efek sangat gelap, mengarah ke hitam atau pekat. Jadi ini kita kasih tanda asteris bahwa ini bukan cermin, tapi ini masuk ke dalam spektrum warna untuk efek-efek cermin yang lebih dark. Saya akan listing pertama, ini ada cermin Guardian Super Clear. Berikutnya ada Guardian Ultra Mirror yang clear biasa. Berikutnya Miramax Titanium. Berikutnya Guardian Euro Grey. Berikutnya Miramax Grey. Terus ada Glasstone Custom dengan RAL warna hitam. Dan yang terakhir Glasstone Black. Jadi sebenarnya kalau kalian berbicara spektrum warna dari paling clear ke paling hitam, seperti ini urutan-urutan untuk saat ini. Jadi kalian bisa milih mau seberapa grey, mau seberapa hitam, atau mau yang clear sekalipun. Nah, saya akan highlight di tengah-tengah. Ketika kalian berbicara soal cermin grey atau cermin berwarna abu-abu, ini kita akan membahas ketiga alternatif yang di tengah-tengah ini. Saya
coba akan listing sedikit juga yang membedakan jenis-jenis cermin ini. Yang paling pertama, yang paling kiri, yang paling terang, kita sebut dengan cermin Guardian Super Clear. Ini materialnya menggunakan bahan baku kaca kristal dan coating silver. Berikutnya, Guardian Ultra Mirror, kaca polos biasa atau kaca float dengan coating silver. Nah, sedangkan yang kita udah masuk ke ranah cermin abu-abu atau cermin grey, Miramax Titanium itu menggunakan kaca biasa, kaca float, tapi dengan coating titanium. Berikutnya, Guardian Euro Grey menggunakan kaca tinted berwarna Euro Grey dan silver coatingnya. Berikutnya, Miramax Grey menggunakan kaca tinted grey dan juga coating titanium, jadi lebih gelap daripada si Guardian Euro Grey. Terus berikutnya back painted glass, ini bukan bagian cermin, makanya saya kasih tanda asteris. Glass tone custom dengan substrate kaca polos dan coatingnya non-ceramic glass paint dengan kode RAL tertentu, biasanya yang udah hitam tuh di angka 9.000-an. Dan berikutnya yang paling terakhir, glass tone black, itu dengan kaca float biasa dan dengan warna pitch black atau deep black, ini yang paling hitam. Oke, jadi mungkin dengan kita menjabarkan ini, kalian sudah bisa kebayang ya, sebenarnya cermin grey itu yang di tengah-tengah. Nah, seberapa signifikan dan seberapa penting sih kalian menentukan si coating dan si raw material kacanya? Sebenarnya balik lagi ujung-ujungnya selera desain. Jadi kita harap kalian bisa memilih salah satu alternatif seberapa gelap, seberapa mau terang dari spektrum ini. Nah, tapi yang perlu saya highlight ini berkaitan dengan ketahanan terhadap kondisi lembab. Balik lagi, kita akan highlight yang silver, yang menggunakan teknologi silver ini hati-hati karena ini masih bisa beroksidasi dengan udara lembab dan uap air. Meskipun standar kita dengan Guardian Series ini sudah tinggi banget dibandingkan dengan cermin biasa atau cermin umum. Dan yang dengan titanium, ini sudah teknologi terbaru, jadi ini bisa dipakai di outdoor, jadi bisa dipakai di kondisi yang lebih lembab, seperti di public space yang dekat toilet, atau bahkan di kondisi yang basah sekalipun, contohnya di outdoor. Jadi, balik lagi, kesimpulannya, kalau kita berbicara soal cermin grey, jangan terlalu khawatir dengan istilah yang macam-macam, yang panjang, yang membingungkan, tapi saya harap kalian bisa cek ke diagram ini untuk menentukan seberapa grey yang kalian mau dan seberapa gelap yang kalian mau. Jadinya kita nggak usah terlalu pusingin lagi soal terminologi yang terlalu banyak. Cukup dengan kalian screenshot dari diagram ini. Nanti kalian juga bisa tanyakan kami lebih detail di website kami www.himalaya.com atau drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Oh ya, saya juga menghimbau buat kalian yang melihat dari layar monitor mungkin ada perbedaan dari fisik dan juga tone warna yang ada di layar kalian. Jadi saya menghimbau kalian untuk mengontak kita supaya kalian bisa terima sampelnya dan kalian akan bisa bandingkan sendiri perbedaan tone warnanya dari yang paling gelap ke yang paling terang. Jadi saya juga mengingatkan untuk like, share, dan subscribe dan follow kita di Instagram dan juga di Spotify. Sampai jumpa di episode selanjutnya.